Kalian pernah dengar nggak kata-kata ini? Dunia jangan dikejar, fokus saja urusan akhirat. Dan kata-kata itu digunakan sebagai strategi jitu untuk menguasai tanah jajahannya. Jadi Aceh pernah menjadi wilayah paling mustahil ditaklukkan oleh militer Belanda. Puluhan tahun Belanda gagal menundukkan Aceh, sampai akhirnya Belanda memakai cara untuk menghancurkan benteng Serambi Mekah bukanlah dengan peluru, tapi dengan cara mengirim agen intelijen yang bahkan menyusup hingga ke Mekah, berpura-pura masuk Islam dan kembali ke Aceh dengan memakai gelar ulama. Tujuannya untuk meracuni strategi perjuangan rakyat dari dalam. Di mata rakyat Aceh, dia dikenal sebagai Syekh Abdul Ghaffar, sedangkan di mata pemerintah kolonial, dia dikenal sebagai intelijen paling berbahaya yang pernah dikirim ke Nusantara. Tujuannya cuma satu, yaitu mengadu domba ulama serta memisahkan keagamaan dari politik. Namanya Snuk Hurgronje. Semua itu berawal pada Perang Aceh yang pecah pada tahun 1873. Belanda mengira dia bisa menaklukkan Aceh dalam waktu singkat lewat kekuatan militer. Namun hingga dekade 1880-an, pasukan Belanda justru kewalahan menghadapi gerilya rakyat Aceh. Ribuan prajurit Belanda tewas, kas keuangan kolonial terkuras habis, dan perlawanan Aceh dimulai melalui Perang Sabil di bawah pimpinan para ulama. Jadi sedikit historinya ya, correct me if I'm wrong ya. Akar Perang Aceh ini berawal dari persaingan geopolitik dan ekonomi internasional, bukan semata-mata karena konflik keagamaan. Awalnya Inggris dan Belanda itu terikat dengan Traktat London pada tahun 1824 yang mewajibkan Belanda harus mengakui kedaulatan Aceh. Namun pada tahun 1871, Inggris menandatangani Traktat Sumatera, di mana dia memberikan lampu hijau kepada Belanda untuk berekspansi di Sumatera. Jadi pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menuduh Kesultanan Aceh telah membangkang, serta menjalin hubungan diplomatik rahasia dengan Amerika Serikat, Italia, dan Kekhalifahan Utsmaniyah. Lalu dengan tuduhan itu, akhirnya Belanda memblokade pelabuhan Aceh dan lalu mengumumkan perang terbuka. Pada tahap awal di tahun 1873 sampai 1874, Belanda menyerang simbol negara, Istana Sultan dan Masjid Raya. Ketika Sultan Mahmud Shah wafat dan keraton jatuh, Belanda mengklaim bahwa Aceh telah ditaklukkan. Namun secara sosiologis, kekuasaan di Aceh terdesentralisasi. Pusat perlawanan justru berpindah ke ulama dan rakyat di pedalaman, mengubah perang kesultanan menjadi perang gerilya berbasis ideologi jihad atau perang sabi. Jadi waktu itu ulama Aceh mengintegrasikan ajaran agama ke dalam karya sastra. Hikayat Perang Sabi, karangan Teuku Cik Pantekulu yang dibacakan di barak-barak pejuang. Hal ini melahirkan keyakinan bahwa prajurit tidak takut mati, karena mati dalam perang ini dianggap jihad dan mustahil ditekankan secara psikologis oleh gertakan militer biasa. Selain itu, rakyat Aceh juga menggunakan taktik gerilya, di mana masyarakat Aceh menguasai medan hutan, rawa, dan pegunungan. Mereka tidak pernah bertempur secara konvensional, melainkan menggunakan taktik hit and run, serang lalu menghilang. Nah, karena kewalahan menghadapi gerilya ini, Belanda terpaksa menarik seluruh pasukannya dan memagari wilayah Banda Aceh saja dengan benteng-benteng tebal atau konsentrasi stelsel. Namun strategi defensif ini justru memakan biaya yang sangat tinggi. Secara umum, kepemimpinan perlawanan Aceh itu terbagi menjadi dua pilar. Yang pertama, kaum ulama dan juga kaum ulebalang atau bangsawan. Jadi pada pertengahan dekade 1880-an, Belanda menyadari bahwa strategi konvensional mereka ini telah gagal total karena ekonomi kolonial lumpuh. Biaya perang Aceh ini menguras kas Hindia Belanda. Perdagangan lada terganggu secara drastis. Jadi karena kekeringan prajurit dan ketakutan akan gerilya perang Sabil, tentara Belanda memilih mundur dan menerapkan konsentrasi stelsel ini, terisolasi di balik tembok-tembok benteng Banda Aceh. Sementara itu, daerah pedalaman Aceh sepenuhnya dikuasai oleh para ulama dan pejuang. Nah, pemerintah Belanda di Batavia dan Den Haag mulai panik Mereka mencurigai bahwa ketahanan tak terbatas dari pejuang Aceh ini adalah mendapatkan suplai ideologi, dana, dan senjata jaringan pan-islamisme global yang berpusat di kota suci Mekah. Jadi sedikit penjelasan ya. Pan-islamisme ini adalah sebuah gerakan politik dan ideologi yang bertujuan menyatukan seluruh umat muslim di dunia di bawah satu ikatan agama untuk melawan penjajahan bangsa barat.
Pan-Islamisme berkembang pada akhir abad ke-19 yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Sultan Abdul Hamid yang kedua. Tujuannya untuk menyatukan umat Islam berdasarkan akidah, bukan batas suku atau bangsa, serta juga membangkitkan kesadaran politik untuk melawan dominasi kekuasaan asing. Karena mengakui kekalahan di Aceh, Belanda malah menggunakan jalan pintas. Dia tidak menggunakan kekuatan senjata untuk menaklukkan Aceh. Pertemuan Belanda dengan Snok Horgronje atau si mata-mata ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui jalinan kebutuhan antara seorang diplomat kolonial dan seorang akademisi ambisius. Sosok kunci yang pertama kali menyadari potensi Snok ini adalah seseorang yang bernama Johan Adrian Cruijff, seorang konsul Belanda di Jeddah, Arab Saudi. Jadi Cruijff ini dulunya pernah bertugas di Aceh. Dia ini sangat paham dengan ketangguhan orang-orang Aceh. Nah, jadi sebagai diplomat di Arab, Cruijff ini melihat ribuan jamaah haji dari Nusantara saban tahun berkumpul di Mekah. Si Cruijff yakin nih bahwa kunci untuk melumpuhkan perlawanan di Nusantara, khususnya di Aceh, itu berpusat di Mekah. Namun disinilah Cruijff membutuhkan seorang pakar bahasa Arab yang sanggup menyusup dan melakukan analisis intelijen. Di Belanda, Snok Horgronje atau si mata-mata ini yang masih berusia 20 tahunan, dia merupakan seorang doktor muda lulusan Universitas Leiden. Tulisannya diterbitkan di koran Hindia Belanda atau Java Bode. Nah, ketika membaca artikel-artikel Snok ini, si Cruijff terkesima nih. Dia sadar bahwa ilmuwan muda ini memiliki pemahaman bahasa Arab dan teologi Islam yang begitu jenius, jauh melampaui pejabat kolonial dimanapun saat itu. Nah, disinilah Cruijff merekomendasikan Snok kepada pemerintahan kolonial Belanda. Lalu singkat cerita, pemerintah kolonial sepakat mendanai keberangkatan Snok ke Jeddah pada tahun 1884 dengan misi utama, yaitu mempelajari komunitas haji Nusantara dan memetakan jaringan perlawanan Aceh dari Mekah. Lalu begitu tiba di Jeddah, Snok menyadari nih bahwa dia tidak akan bisa menggali rahasia orang Aceh jika hanya berdiam diri di konsulat, karena Mekah adalah kota suci yang tertutup rapat untuk orang-orang non-muslim. Namun di Jeddah ini Snok dibantu oleh Raden Abu Bakar Jayadiningrat, seorang bangsawan asal Banten yang bekerja di konsulat. Abu Bakar ini mengajari Snok budaya lokal, bahasa Melayu, dan mengenalkan Snok ini kepada jaringan ulama. Nah, pada awal tahun 1885, Snok ini secara resmi menyatakan dirinya telah bersyahadat atau masuk Islam. Dia bahkan menjalani proses khitan atau sunat demi meyakinkan otoritas lokal dan mematahkan keraguan orang-orang Arab. Tidak hanya itu, Snok juga bahkan mengganti namanya dengan nama baru, yaitu Abdul Ghaffar. Lalu Snok ini mengantongi izin untuk melangkah masuk ke kota suci Makkah. Di Mekah inilah akhirnya Snok mulai berteman dengan ulama jamaah haji Aceh. Masyarakat Aceh yang berada di Mekah menganggap Abdul Ghaffar sebagai ulama mu'alaf asal Eropa yang haus akan ilmu. Padahal di balik jubahnya, setiap informasi, peta pemikiran, dan psikologi orang Aceh dia catat nih dengan rapi untuk diserahkan nantinya kepada pemerintah Belanda. Lalu setelah berhasil menyusup ke Mekah menggunakan identitas Syekh Abdul Ghaffar, operasi intelijen Snok Horgronje bergeraklah ke tahapan eksekusi di Hindia Belanda. Karena keberadaan Snok di Mekah tidak bertahan lama, penyamaran dia terancam setelah timbul kecurigaan dari diplomat Perancis dan otoritas lokal Ottoman bahwa dia ini adalah mata-mata barat, yang akhirnya Snok pun diusir dari Mekah. Meskipun demikian, data intelijen yang dia kumpulkan mengenai masyarakat Aceh dan jamaah haji Nusantara dinilai sangat cemerlang oleh pemerintah kolonial. Nah, barulah pada tahun 1889 dia diberangkatkan ke Batavia dan diangkat secara resmi menjadi penasihat urusan pribumi dan bahasa Arab. Jadi sebelum berangkat ke Aceh, Snok ini melakukan riset lagi nih di Jawa. Dia bekerja sama dengan tokoh ulama lokal seperti Said Usman di Batavia dan Kiai Haji Hasan Mustafa di Garut untuk memahami dinamika Islam di Hindia Belanda. Jadi untuk memperkuat penyamaran dan pemahamannya terhadap kultur lokal, Snok ini bahkan menikahi putri bangsawan di Sunda. Lalu akhirnya pada tahun 1891, Snok menginjakan kakinya di Aceh yang saat itu perang masih berkecamuk. Dia menggunakan identitas ulama besar asal Leiden, Syekh Abdul Ghaffar, dan dia disambut baik oleh masyarakat lokal. Selama 7 bulan di Aceh, Snok melakukan
melakukan pengamatan yang mendalam, membaur di masjid dan dayah. Dia ikut sholat dan berdiskusi tentang hukum fikih. Dan juga dia mengamati struktur sosial masyarakat Aceh. Udah kayak orang bener dia nih. Dan di sini juga dia juga menemukan nih perpecahan internal antara kaum ulama atau pemimpin perang Sabil dengan kaum Ule Balang atau bangsawan adat. Nah, di tahun yang sama, Snok menyerahkan laporan rahasia yang berjudul At Jeverslag kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang kemudian diterbitkan dalam buku jilid 2 The Acehers. Nah, dalam laporan ini, Snok memaparkan strategi yang dikenal sebagai doktrin pemisahan, di mana dia merangkul para bangsawan adat atau Ule Balang dengan memberi mereka kekuasaan administrasi, harta, dan jaminan posisi. Lalu pemisahan agama dan politik. Di sini dia membiarkan rakyat beribadah dan menjalankan ritual keagamaan, namun tindas setiap upaya yang menjadikan Islam sebagai gerakan politik atau gerilya. Nah, sebelum Snok datang, perang Aceh digerakkan oleh Hikayat Perang Sabi itu, bahwa mempertahankan tanah air dari penjajah adalah perintah agama yang menyatukan urusan dunia dan akhirat. Lewat posisinya sebagai penasehat, Snok menggunakan wacana keagamaan untuk merebut narasi tersebut. Dia menyebarkan opini itu bahwa perang berlarut-larut yang digelorakan oleh para ulama sebenarnya bukan lagi perang Sabil yang suci, melainkan hanya ambisi politik dan urusan duniawi yang merusak kedamaian rakyat. Jadi implikasinya di sini rakyat mulai dibimbing untuk berpikir bahwa menyerahkan urusan pemerintah atau politik kepada penguasa, yaitu Belanda dan Ule Balang, adalah pilihan yang rasional agar mereka bisa fokus hidup tenang dan beribadah untuk akhirat. Snok juga merekomendasikan serangan militer secara brutal untuk memburu dan mengeksekusi para ulama yang menolak tunduk seperti Teongku Cikditiro dan pengikutnya. Selain ulama-ulama pejuang ini diburu, lembaga-lembaga keagamaan yang mau bekerja sama akan diarahkan untuk hanya mengajarkan fikih ibadah dan tasawuf saja, atau bisa dibilang ujung-ujungnya fokus akhirat semata. Wacana tentang jihad atau kepemimpinan politik Islam dan hukum perlawanan terhadap penindasan perlahan-lahan diamputasi dari kurikulum. Inti strategi yang dirancang Snok ini, dia menasihati Belanda agar jangan sekali-kali melarang rakyat Aceh untuk beribadah. Ya, memang rakyat Aceh diizinkan, bahkan difasilitasi untuk sholat, membangun masjid, belajar Al-Quran, hingga berangkat haji ke Mekah. Namun disinilah letak manipulasi psikologisnya, di mana ketika rakyat merasa hak ibadah mereka dijamin dan dihargai oleh Belanda, muncullah narasi, untuk apa lagi kita berperang dan mengorbankan nyawa demi kekuasaan duniawi, kalau beribadah mencari akhirat saja sudah bebas. Nah, ini menciptakan sikap apatis terhadap perlawanan politik. Nah, rekomendasi Snok ini awalnya sempat diabaikan oleh para jenderal Belanda yang keras kepala. Namun pada tahun 1898, J.B. Van House diangkat sebagai gubernur militer Aceh dan dengan Snok sebagai penasehat utamanya. Jadi kombinasi antara strategi intelijen Snok dan kekejaman militer Van House inilah yang mematahkan perlawanan Aceh. Pada tahun 1899, Teungku Umar gugur dalam serangan mendadak di Molabuh. Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah II, Panglima Polem, menyerahkan diri setelah keluarga mereka ditawan oleh Belanda, dan juga Cut Nyak Dien ditangkap, sementara Cut Nyak Mutia gugur di medan tempur. Dengan menerapkan analisis intelijen Snok, Belanda berhasil memecah kekuatan Aceh dari dalam dan mengakhiri fase perang terbuka. Secara psikologis, strategi Snok Horgronje ini adalah bentuk conditioning perilaku dan rekayasa sosial berbasis manipulasi persepsi. Tujuan akhirnya bukan hanya membunuh jasmani rakyat Aceh, melainkan melumpuhkan kehendak untuk melawan dengan memanipulasi struktur kepercayaan yang paling sakral. Islam memang mengajarkan agar hati kita tidak diperbudak oleh dunia. Namun di tangan seorang musuh yang cerdik, ajaran suci ini dipelintir menjadi racun. Sebab musuh terbesar suatu bangsa bukanlah peluru yang menembus dada, melainkan pemikiran yang membuat kita merasa sedang beriman. Padahal sejatinya kita sedang menyerahkan takdir hidup kita kepada sang penindas. Jadi begitulah kurang lebihnya. Tentu saja sejarah selalu memiliki sudut pandang dan kompleksitasnya sendiri. Saya Pari, terima kasih sudah menyimak sampai akhir video dan mari kita terus belajar dari sejarah.